Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Avanti Studio. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari elektrik motor. Jadi, di video sebelumnya, kita telah belajar bagaimana menggunakan analog input dan belajar berbagai macam sensor, seperti fotoresistor, motion sensor, dan tilt sensor. Sekarang kita akan membahas topik yang baru, yaitu elektrik motor. Harapan saya, setelah Anda menonton video ini, Anda dapat memahami cara kerja elektrik motor. Oke, di sini kita klik Create New Circuit di Tinkercad. Oke, setelah itu kita masuk ke lembar kerja baru atau workspace dari Tinkercad. Langkah pertama, kita akan mengganti nama proyek kita. Kita akan mengganti nama proyek kita menjadi How an Electric Motor Works. How an Electric Motor Works. Seperti ini. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya mengenai berapa jumlah elektrik motor yang ada di ruangan Anda saat ini. Jika Anda menjawab 5 atau 6, berarti memang elektrik motor ini sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jika Anda menonton video ini di komputer, kemungkinan ada 2 motor di komputer Anda. Pertama, motor yang menggerakkan hard disk Anda, kecuali jika Anda menggunakan SSD. Kedua adalah motor yang menggerakkan cooling fan atau kipas pendingin komputer. Jika Anda menonton video ini setelah mandi, mungkin Anda sedang menggunakan hair dryer untuk mengeringkan rambut. Hair dryer termasuk peralatan yang menggunakan motor. Selain itu, terdapat beberapa perangkat elektronik yang menggunakan motor penggerak. Contohnya, saat kita di kamar mandi, kita menggunakan ekstraktor bedroom fan, kemudian alat pencukur rambut elektrik, dan lain sebagainya. Motor diaplikasikan ke dalam perangkat-perangkat elektronik yang kita pakai sehari-hari, seperti mesin cuci pakaian, dishwasher, grinder kopi, microwave, dan mobil Tamiya. Elektrik motor merupakan penemuan terbesar yang muncul di abad ke-19. Ide dasar dari elektrik motor sangatlah simpel, yaitu mengkonversi energi listrik ke energi mekanik, atau dengan kata lain, mengkonversi energi listrik ke movement atau gerakan. Saya tidak ingin membuat Anda bingung dengan memberikan banyak penjelasan teknikal. Oleh karena itu, saya akan mencoba menjelaskan sesimpel mungkin atau semudah mungkin. Elektrik motor memiliki beberapa bagian. Terdapat 2 bagian yang sangat esensial dari elektrik motor. Yang pertama adalah stator, yang merupakan bagian tidak berputar dan terdiri dari kumparan medan dan rangka. Yang kedua adalah rotor, yang merupakan bagian yang dapat berputar dan terdiri dari kumparan jangkar. Prinsip kerja keduanya menggunakan fenomena elektromagnet. Untuk praktek, mari kita langsung cari elektrik motor di search box. Di sini di search box kita tulis motor. Kemudian secara otomatis akan ditampilkan 5 jenis motor. Di Tinkercad kita memiliki 5 jenis elektrik motor. 2 di antaranya digunakan untuk precise application atau aplikasi khusus. Di video ini kita tidak akan menggunakan 2 motor ini. Kita tarik ketiga motor yang akan kita gunakan seperti ini. Kemudian yang ini adalah vibration motor. Tipe motor ini digunakan di dalam mobile phone kita. Jika kita pernah memilih mode getar pada handphone, maka motor ini yang akan membuat handphone kita bergetar ketika menerima notifikasi atau panggilan. Kita koneksikan ke baterai. Kita tarik baterai 3 volt. Kemudian kita putar. Untuk menyalakan vibration motor, kita membutuhkan daya lebih dari 3 volt. Maka dari itu, kita tambahkan baterai 3 volt. Kita hubungkan kutub positif dengan kutub negatifnya.
Kemudian saya hubungkan kutub negatif dari baterai ke sisi negatif dari motor, seperti ini. Kemudian kutub positif dari baterai saya hubungkan ke sisi positif dari motor, seperti ini. Selanjutnya kita klik Start Simulation, maka dapat kita lihat bahwa motor baru saja bergetar. Vibration motor memiliki sisi positif dan negatif. Sekarang mari kita hubungkan baterai ke motor kedua. Ini kita stop simulation terlebih dahulu. Kemudian kita tarik baterai, kita putar. Untuk motor DC seperti ini, itu hanya membutuhkan satu baterai. Kita hubungkan kutub negatif dari baterai ke sisi negatif dari motor. Kemudian kutub positif kita hubungkan ke sisi positif dari motor, seperti ini. Lalu kita coba start simulation. Oke, di sini kita lihat bahwa terdapat gerigi yang berputar searah jarum jam. Jika kita ingin membuat geriginya berputar berlawanan arah dengan jarum jam, kita bisa tukar sumber listriknya. Di sini kita stop simulation, kemudian kita hubungkan kutub negatif baterai dengan sisi positif motor, lalu kutub positif baterai dengan sisi negatif motor, lalu kita start simulation lagi. Ya, di sini gerigi berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Tidak ada ketentuan untuk mengganti arah dari motor ini. Namun, keperluan tertentu seperti untuk menggerakkan arah mobil maju mundur, maka kita perlu mengganti arahnya. Oke, lanjut ke yellow motor. Penggunaan yellow motor biasanya dipakai untuk project robotik. Perbedaan yellow motor dengan motor DC adalah adanya gearbox. Namun, pada prinsipnya tidak ada perbedaan pada cara kerjanya. Sekarang marilah kita hubungkan yellow motor ini dengan baterai. Di sini kita stop simulation terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan dengan baterai. Di sini kita tarik baterai 3 volt. Kemudian kita putar seperti ini. Kita hubungkan kutub positif dari baterai ke sisi positif dari motor, seperti ini. Lalu kutub negatif baterai kita hubungkan ke sisi negatif dari motor, seperti ini. Oke, lanjut kita coba untuk start simulation. Maka bisa kita lihat gearbox akan berputar seperti ini. Motor menunjukkan RPM. RPM adalah singkatan dari revolution per minute. Jadi banyak orang yang salah menganggap singkatan dari RPM itu rotation per minute, padahal revolution per minute. Satuan RPM ini digunakan untuk menyatakan kecepatan perputaran terhadap sebuah sumbu dalam 1 menit. RPM dapat diukur dengan alat bernama tachometer. Cara pembacaan tachometer adalah dengan mengalihkan angka yang ditunjuk oleh jarum tachometer dengan angka 1000. Misalkan bila jarum tersebut mengarah pada angka 2, maka menandakan angka RPM-nya mencapai 2000 RPM. Jadi seperti itu untuk penggunaan dari electric motor. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.